Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, eh, ya mungkin sejak vlog saya terakhir lah ya, yang tentang kebijakan Sultan Turki itu, beberapa dari Muhyiddin itu minta saya juga untuk membahas nasabnya Wali Songo, biar adil katanya gitu ya. Tahu adil dalam perspektif mereka seperti apa gitu. Masa sih nggak mau repot-repot buat apa gitu loh ya. Tapi kalau kita buat perbandingan ya nggak pas lah. Balawi itu mengklaim kakeknya satu, Baidillah. Itu aja mewajibkan mereka haplogrup-nya satu. Lah Wali Songo orangnya banyak ya. Dari zaman Prabu Wikramawardhana, Majapahit, sampai Panembahan Senopati, Raja pertama Mataram. Orangnya kan banyak, 20 orang itu lebih tuh. Kalau haplogrup-nya macam-macam ya wajar keturunannya haplogrup-nya macam-macam. Dan gak semua Wali Songo itu imigran loh. Ada juga yang pribumi. Makanya saya nggak mau repot-repot ngapain, datanya juga nggak ada, saya nggak pegang datanya. Kedua, buat saya itu jadi urusan keluarga kalau saya bahas itu. Kenapa? Salah satu dari Wali Songo itu kakek saya dari nenek. Saya nggak pegang buku silsilah, tapi baik ayah saya, Pak D saya itu memberitahu walaupun nggak langsung ke Wali Songo yang dimaksud, tapi ngasih taunya ke kakek yang keturunan Wali Songo itu. Misal Wali Songo punya keturunan generasi kelima namanya C lah. Ayah saya cuma ngasih tahu bahwa nenek itu cucunya C, gitu. Ya, itu biasa di orang Jawa. Jadi yang C ini adalah ulama di zamannya gitu. Jadi kalau saya membahas nasab Wali Songo, itu kayak membahas nasabnya mbah saya sendiri. Dalam hal nasab ke atas, ya saya hanya meyakini yang bisa saya pastikan. Kalau saya nggak bisa pastikan lagi ke atasnya, saya hentikan. Termasuk pertanyaan apakah Wali Songo, termasuk yang salah satu, nggak semuanya ya, salah satu itu kakek saya sendiri itu cucunya Rasulullah, saya nggak ambil pusing. Kenapa? Dulu kan saya pernah bilang, biarkan hak Rasulullah mengenali cucu-cucunya sendiri di hari kiamat. Itu saya berlakukan untuk Wali Songo, yang terutama yang masih kerabat sama saya. Jadi kalau kalian berharap saya repot-repot bahas nasabnya Wali Songo ke atas, silahkan kecewa. Saya tidak mengingkari Wali Songo itu salah satu Wali Songo, tidaknya satu yang saya tahu, tapi beberapa kemarin itu ada yang bilang wali lain juga ada, masih kakek saya ternyata. Saya sebagai orang Jawa tidak bisa mengingkari karena saya dapat pemberitahuan dari ayah saya sedang ada sekarang, Pak D saya juga ngasih tahu lewat sepupu saya, bude saya dari pihak ibu juga ternyata ngasih tahu gitu kan ya, sudah 3 orang yang konfirmasi. Saya nggak pegang silsilahnya, maksudnya catatan silsilah, tapi dari kesaksian ayah saya, Pak D saya, bude saya dari pihak ibu, itu sudah cukup. Tapi saya kemana-mana kan nggak ngaku Durya Sunan siapa gitu, nggak perlu. Prinsipnya kalau memang itu kakek saya nggak ingkari. Tapi saya juga nggak pakai modal beliau bahwa oh saya cucunya ini, enggak. Buktinya saya kuliah juga nggak ditanya, mbahmu sopo gitu, enggak. Kalau anak saya, mama disbat bisa, karena sampai mertua saya itu silsilah masih ada, masih tersimpan di apa di walaupun silsilah itu tidak diotorisasi oleh
lembaga terkait, terutama keratonnya. Itu dikeluarkan oleh keluarga masih. Itu sampai mertua saya. Kalau disebut kenaat mungkin masih bisa, ya nggak tahu bisa enggak, tapi seharusnya bisa lah. Mereka kan mencatat jalur parental ya. Selang-seling kakek nenek pun itu ya dicatat. Jadi kalau kalian berharap saya membahas nasab Wali Songo, buat saya nggak ada gunanya. Prinsipnya seperti tadi, kalau Wali Songo itu cucu Nabi, maka saya biarkan Rasulullah, Imam Ali, Sayyidah Fatimah, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim yang mengenali cucunya sendiri. Itu saja ya. Jadi kalau kalian pengen batalkan nasabnya Wali Songo, kalian muibin tuh. Ya kalian kerjakan sendiri, bikin vlog sendiri, kalian hitung sendiri. Kalau nggak mampu menghitung ya seperti yang saya bilang kemarin, kemampuan numerik kalian ya gitu-gitu aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.